Hai, apa kabarnya? Selamat datang di Royal Cinema. Kali ini saya akan membahas alur cerita film Adrift, garapan tahun 2018. Di mana film ini didasari atas kisah nyata seorang wanita bernama Tammy Oldham Ashcraft yang mendapatkan musibah kapal karang tahun 1983 oleh badai Raymond, badai sebenarnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke ceritanya. Check it out. Cerita berfokus pada seorang wanita, kita sebut saja Tammy, di mana kita diperlihatkan dengan suasana mencekam, yaitu laut, tidak ada daratan, tidak ada pantai, ataupun jalanan aspal untuk dia berpijak. Mampukah dia bertahan dan selamat? Mari kita saksikan. Cerita diawali 5 bulan sebelumnya, di mana Tammy yang merupakan pensiunan koki, lebih tepatnya dipecat dari juru masak, dan merupakan ahli selancar yang sekarang menjadi pengembara yang sedang mencari pekerjaan. Dan sekarang sedang menjajal pantai Tahiti, yang akhirnya menjadikan tempat tersebut sebagai tempat Tammy mencari sesuap nasi, di mana dia mendapatkan pekerjaan di sebuah dermaga pelabuhan Papeete. Pelabuhan sebenarnya dalam kisah ini sebagai pembersih, tukang cat, dan apapun yang menurutnya menghasilkan uang. Dan mendapat satu rekan kerja yang bernama Debt, bukan debt collector. Nice. Mereka tergabung dalam kelompok YCP Marine. Kita diperlihatkan dengan seorang pria, kita sebut saja Richard, sang pengembara, dan memiliki kapal pribadi buatan sendiri yang dinamainya Mayaluga, yang artinya cakrawala. Wow, this is so beautiful. Thanks. Di mana maksud dari Richard datang ke tempat tersebut untuk berlabuh setelah menghabiskan beberapa waktunya dengan berlayar. Perlu diketahui, selain ahli membuat kapal, Richard juga ahli dalam membaca navigasi dan merupakan masinis sewaan bagi beberapa orang kaya yang ingin menggunakan jasanya. See you around. Di mana setelah membantu Richard, Tammy terlihat sudah mulai suka dan menaruh perasaan padanya. Beberapa hari kemudian, Tammy yang akan melakukan aktivitasnya segera menuju ke dermaga dan bertemu dengan Richard yang langsung mengajaknya makan malam tanpa basa-basi. Dan Tammy pun menerima ajakan Richard. Malam itu di dalam kapal terlihat suasana makan malam yang romantis 80s. Sembari mereka menceritakan tentang kehidupan masing-masing. Di mana Tammy yang penasaran dengan kehidupan pribadi Richard sebagai seorang pelaut, yang nampaknya Tammy tertarik dengan tantangan, keindahan, dan ketegangan yang dihadapi Richard di laut lepas sendiri. Sempat Richard mengajaknya untuk merasakan ketegangan menaiki kapalnya. Dan sejak saat itu, mereka sering menghabiskan waktu bersama, di mana dimulai dari rencana yang akan mereka lakukan bersama, yaitu berlayar ke Jepang. Cerita berlanjut ke masa kini, di mana terlihat Tammy yang sendiri dan terdampar di lautan lepas, nampak kebingungan dan sedang mencari keberadaan Richard. Dia mencoba menghubungi bantuan penjaga pantai atau siapapun yang lewat yang sedang menangkap radionya. Tetapi semua sia-sia karena mungkin saja dia sudah terlalu jauh dengan jarak frekuensi radio. Kembali ke masa 5 bulan sebelum kejadian, terlihat mereka berdua yang sedang menikmati suasana indahnya pulau tersembunyi sembari mandi bareng untuk melepas hasrat cinta masing-masing dengan lantunan lagu cinta yang merdu. Kembali lagi ke masa sekarang, setelah teringat kenangan beberapa bulan lalu tersebut, Tammy yang terbangun di tengah lautan dan dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia mencoba menghidupkan mesin kapal tapi gagal. Dia mencoba memotong layar yang tersangkut di kapal. Dan selanjutnya, dia menutup lubang kapal dan memompa air yang masuk ke dalam geladak. Dan selanjutnya, dia mendapat inspirasi untuk membuat layar sendiri, meskipun terlalu berat untuk dia lakukan sendiri. Tetapi, dengan tekad untuk selamat, dia bisa membuat kapal tersebut berjalan perlahan.
Kembali ke masa lalu, di mana mereka yang sedang menikmati udara laut, sempat-sempatnya Richard memberikan gaun yang cantik untuknya. Yang ketika kembali ke masa sekarang, ternyata membuatnya semakin panik karena air minum dalam penampungan tersendat. Dia keluar untuk mencari lokasi Richard yang nampaknya sudah kelihatan berada di sekoci penyelamatan. Setelah menyelamatkan Richard dengan susah payah, dia memeriksa keadaannya, namun nampaknya Richard terluka parah. Kembali ke masa lalu, pada malam harinya, di mana terlihat mereka sedang berada di pasar, menikmati kemesraan mereka dengan berjalan, dan berlanjut pada makan malam yang romantis, sembari menceritakan tentang kehidupan pribadi dari Tammy yang sangat mengagumkan, karena dia memiliki kehidupan dengan ibunya yang sangat sayang, memperhatikan, dan melindunginya. Namun karena terdengar lagu yang merdu, mereka melanjutkan untuk berdansa. Kembali ke waktu sekarang, di mana dia sedang merawat Richard yang terluka parah, namun masih terombang-ambing di tengah laut lepas. Yang selanjutnya, kembali ke masa lalu, di mana mereka mempersiapkan barang belanjaan yang akan mereka persiapkan untuk menuju Jepang. Tapi, tiba-tiba saja, awal bencana muncul bagi mereka berdua. Di mana mereka bertemu dengan dua orang kaya yang mengenal Richard dan menawarkan uang $10.000 untuknya untuk berlayar mengantar kapal pribadi milik dua orang kaya tersebut. Kita sebut saja Peter dan Christine. Where in California? Di mana mereka berdua akan bertolak ke Inggris dan tidak bisa mengembalikan kapalnya ke San Diego, California. Yang awalnya Richard menolak, tetapi karena tergiur dengan uang yang banyak, dia pun mengajak Tammy untuk ikut dengannya dan meminta satu tiket pulang untuk Tammy, agar mereka bisa terus bersama dan kembali untuk melanjutkan rencana mereka, yaitu berlayar ke Jepang. Dan kedua pasangan menyetujuinya. 2 hari setelah hanyut, terlihat Tammy sedang membaca situasi dan koordinat tempat mereka sekarang. Yang nampaknya karena sudah terlalu jauh dari pusat badai dan daratan, dia mengkalkulasi posisi mereka berada melenceng terlalu jauh dan menuju ke kutub utara. Menariknya, tidak ada hiu di sekitaran mereka. That's like a 1,500 square mile search area. Any flight paths? There's no shipping lanes. Kembali ke masa lalu, setelah menceritakan bahwa dia tidak ingin ikut dengan petualangan Richard, lebih tepatnya Tammy nampaknya ragu untuk meninggalkan pekerjaannya sekarang, namun karena Richard terlalu jauh berlayar hingga menemukan Tammy yang adalah cinta sejatinya, dia pun mengurungkan niatnya untuk pergi ke California dan ingin bersama dengan Tammy di tempat itu. Tetapi karena Tammy terbuai dengan bujuk rayu Richard, dia pun ingin melihat kapal Asana yang akan mereka bawa. Nampaknya dia sudah menyetujui permintaan Richard. Well, can I see this big bad boat? Kembali ke masa kini, di mana terlihat Tammy sedang mengukur panjang kapal dan membandingkan dengan jarak tempuh jam untuk mengetahui berapa kecepatan kapal tersebut sekarang. Dan ternyata sangat pelan karena mesin tidak hidup. We're going about 2.5 knots. Dia pun membaca peta dan menurutnya mengarah ke Hawaii untuk mengikuti arah angin. Left. When we go to Hawaii. Kembali ke masa lalu, di mana setelah melihat kapal tersebut, sembari menikmati champagne dengan keluarga kaya tersebut, mereka memeriksa kapal besar tersebut sembari bermesraan, yang hampir saja terjadi persilatan bercocok tanam di antara mereka. Sayang sekali. Later, you dirty old man. Yang selanjutnya, Tammy menuliskan surat kepada ibunya, di mana dia sudah mendapatkan calon suami yang akan berlayar ke San Diego dan akan segera menikahinya. Sembari memperlihatkan dia yang bisa membetulkan generator kapal I really hope you're in town because dan bisa merasakan air tawar yang langsung dinikmati mereka berdua, sembari menikmati makanan yang dia temukan untuk mereka bisa bertahan hidup. Teringat kembali sebelum kejadian, dengan mesranya mereka sedang menikmati matahari yang akan tenggelam.
Dan kembali lagi ke masa sekarang, di mana setelah membaca jalur perjalanan, Tami menemukan jarak mereka terlalu jauh untuk menuju ke Hawaii, yang disebabkan oleh kemudi yang rusak. Dia pun mencoba memeriksa dan menemukan kemudi yang tersangkut kain layar, yang mengharuskannya menggunakan kekuatan ekstra untuk melepas kain layar tersebut. Setelah berhasil, ternyata dia sudah hanyut sekitar 10 hari. Dia mencoba membersihkan ruangan yang amburadul dan menemukan tabir surya yang dia bagikan bersama Richard. Sembari memeriksa keadaan Richard yang semakin memburuk. Yang selanjutnya karena air semakin menipis, dia menemukan persediaan makanan untuk bisa bertahan seminggu lagi. Tetapi Richard menyarankan untuknya mencari ikan segar untuk bisa bertahan hidup. Tetapi karena dia tidak ingin menyakiti ikan, tetapi lebih tepatnya dia vegetarian, dia tidak menuruti Richard. Namun karena tidak ada pilihan lain untuk bertahan hidup, dia pun menurutinya. Hingga beberapa percobaan yang dia lakukan selalu gagal, karena ikannya terlalu jago berenang dibandingkan Tami. Sempat merasa putus asa dan kembali dengan berjemur telanjang. Namun seperti ritual dia meminta hujan, dan hujan pun turun menambah persediaan air untuknya. Selanjutnya, dia mencoba memeriksa kapalnya kembali dan menemukan minuman bersama cerutu yang membuatnya senang dan membuatnya berpesta bersama Richard hayalannya. Membuatnya teringat nyanyian lagu yang diperdengarkan Richard kepadanya sebelum kejadian hanyutnya mereka. Di mana setelah mendengarkan suara merdunya, dia pun tidak menginginkan untuk kehilangan Tami yang dia cintai. Dia pun melamar Tami pada saat itu juga, yang membuat Tami bahagia. Dan kembali ke keadaan sekarang, di mana sudah 29 hari dia hanyut, dan karena terlalu lama, dia sempat menghayal, mengigau, berhalusinasi dengan kapal besar yang mendekatinya, tetapi menghilang di tengah malam yang gelap. Keesokan harinya, dia memeriksa keadaan Richard yang makin hari makin parah, karena tidak mendapatkan perawatan medis. Dia pun memberikan minuman untuknya untuk membuatnya bertahan, sembari memberikan makanan. Nampak putus asa, tetapi mereka tetap saling menguatkan. Dan keadaan kembali ke masa sebelum kejadian, di mana satu ekor burung darat menjadi pertanda akan badai yang akan mereka alami. Di mana langit terlihat cerah, tetapi terdengar dari radio peringatan bahaya angin kencang dan hujan badai yang akan melanda Pasifik dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Yang menurut kalkulasi, mereka akan melewatinya tanpa terjadi masalah apapun. Tetapi badai sudah di depan mata, dan mereka tidak bisa menghindar. 33 hari setelah hanyut, di pagi hari yang merah, menandakan akan ada badai lagi yang akan menimpa mereka. Tami mempersiapkan dengan menurunkan layar dan bersiap untuk kejadian terburuk yang akan menimpa mereka. Kembali ke masa lalu, di mana badai yang kencang menghantam kapal mereka, membuat mereka kewalahan mengatur laju kapal, dan mereka masuk ke pusat badai yang sangat menyeramkan. Tami sempat meminta bantuan dari radio, tetapi tidak ada yang merespon. Mereka pun bersiap untuk keadaan darurat. Ketika posisi kapal sudah masuk ke pusat badai, mereka nampak sekali kewalahan dan harus membetulkan layar yang turun dan mulai sobek. Membuat mereka terombang-ambing di tengah laut lepas. Ketika mereka melihat ombak yang sangat besar, tiba-tiba kapal mereka terbalik, menyebabkan Richard terluka parah dan jatuh tenggelam ke dasar laut. Tragis. Ternyata selama ini Tami hanya menghayal, mengigau, dan berhalusinasi akan keberadaan Richard. Sangat menyedihkan di mana Tami harus menerima orang yang dia cintai pergi meninggalkannya sendiri menghadapi laut lepas.
Setelah beberapa hari, dia lewati sendiri dengan hayalannya akan Richard yang sebenarnya sudah meninggal, dan akhirnya dia pun merelakan kepergian Richard dengan mengenang semua kenangan indah bersama Richard. Yang oleh keadaan tersebut mengharuskan dia untuk melakukan semua kegiatan bertahan hidup sendiri, termasuk menangkap ikan. Hari terakhir, 41 hari terombang-ambing, dia kedatangan tamu burung darat yang menandakan dia sudah dekat dengan daratan. Where did you come from? Yang ketika dia memeriksa, ternyata daratan sudah terlihat dan sebuah kapal peneliti Jepang di kejauhan. Dia pun menembakkan 2 suar dan berhasil menarik perhatian kapal tersebut, yang akhirnya dia selamat dengan mengisahkan 41 hari penderitaan terombang-ambing di tengah laut. Setelah kembali ke daratan, Tammy kembali ke Tahiti dan mengunjungi kapal Richard sembari melihat beberapa foto kenangannya dengan Richard yang membuatnya menangis dengan semua kenangan mereka. Dia pergi ke pantai dengan membawa bunga kamboja, meletakkan cincin pertunangannya, dan melepasnya ke dalam air. Di akhir film, menyatakan bahwa Richard Sharp tersapu dan tidak pernah ditemukan. Tammy Oldham Ashcraft selamat sendiri dalam perjalanan mereka tersebut, dan film pun tamat setelah perjuangan 41 hari bagi Tammy untuk bertahan hidup sendiri di lautan lepas. Ending yang menyedihkan karena diangkat dari kisah nyata. Akhir kata, Pakatuane Pakalawiran yang artinya semoga lanjut usia, sehat, dan bahagia selalu. Ciao, bye-bye.